好好做你保镖的任务。这就是杜维邦的生物基。他们到底在做什么？生物兵器，解决生物基因上的一切问题，太无趣了。就是说了半天。月亮娘人。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Super Cube episode 11. Di bagian sebelumnya, dalam sebuah perjamuan rahasia bernama Ludella, pengurus Du telah memamerkan makhluk hasil eksperimen bernama Tau 17, gabungan ketangkasan kucing dan kekuatan beruang. Keganasan Tau 17 taklah terkendali, bahkan memakan pekerja sendiri. Saat pertunjukan menjadi kacau, hanya satu pengawal yang berani menantangnya, namun tewas seketika. Wang Xiuxiu mulai curiga ada pengkhianat di timnya, yang ternyata itu adalah Du Bajian. Saat Tau 17 lepas kendali, ia dihentikan oleh pengurus ketertiban bernama Murong dan rekannya. Di sisi lain, Mumusia, pengawal misterius, mulai melancarkan aksi mencuri harta milik Du Weibang. Ia bertarung melawan penjaga hingga dibantu oleh Wang Xiuxiu, yang ternyata adalah pengikut rahasianya. Mereka berhasil melumpuhkan penjaga dan mencuri harta berharga berupa gulungan rahasia dan batu obsidian. Mereka lalu melarikan diri lewat saluran bawah tanah yang digunakan untuk menyimpan bagian terpenting Institut Biogenetik. Sementara itu, 3 penjaga yang gagal dihukum oleh tuan mereka, seorang pria berjubah putih yang memberi mereka 3 pil biru misterius. Ketegangan meningkat seiring misi Wang Xiuxiu dan Mumusia yang belum selesai. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Terlihat beberapa pasukan keamanan yang sedang bersiap menunggu kedatangan Wang Xiuxiu dan Mumusia yang sedang berada di sebuah lift. Ketika berada di dalam sana, Wang Xiuxiu sempat bertanya alasan mengapa Mumusia tidak langsung pergi ke lantai terakhir untuk pergi dari perjamuan Ludella. Mumusia menjawab bahwasanya ia masih memiliki sebuah urusan yang perlu dia selesaikan di lantai B2. Lalu Mumusia mulai menonaktifkan CCTV yang berada di dalam lift sambil bersiap keluar dari sana. Sewaktu pintu lift terbuka, pasukan keamanan pun langsung menembakkan senjata mereka bersama dengan pergerakan yang dilakukan oleh Mumusia untuk menyerang pasukan keamanan tersebut. Di sisi yang berbeda, tampak 3 pengurus ketertiban sedang berlari mengejar Wang Xiuxiu dan Mumusia yang sedang berada di lantai B2. Sambil berlari ke sana, mereka sempat mencoba bertanya mengenai situasi di lantai B2 kepada pasukan keamanan. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan jawaban apapun karena ternyata seluruh pasukan keamanan sudah tumbang. Sementara itu, Mumusia tampak sedang memberikan penjelasan kepada Wang Xiuxiu mengenai rencana mereka di lantai B2, yang mana mereka akan pergi ke Institut Biogenetik terlebih dahulu, sebelum pergi ke arah timur untuk pergi dari perjamuan Ludella melalui saluran pembuangan. Tanpa berlama-lama lagi, mereka berdua pun bergegas pergi menuju Institut Biogenetik. Namun setibanya di sana, mereka sempat dikejutkan oleh sebuah darah yang berada tepat di pintu masuk. Kemudian mereka berdua mulai masuk ke dalam Institut Biogenetik yang dikembangkan oleh Du Weibang. Di sana tampak beberapa bekas-bekas penelitian berupa makhluk aneh yang digunakan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah senjata biologis terkuat. Menurut Mumusia, kelompok Institut Biogenetik Du Weibang ini saatlah percaya kalau mereka dapat membawa kemungkinan baru untuk nyawa, militer, dan kehidupan sehari-hari. Namun faktanya, tujuan ini justru menipu diri mereka sendiri dengan mengabaikan risiko dan bahaya dari teknologi biologis. 要办的事就在里面。刚送回了培育室，好好做你保镖的任务。这就是杜维邦的生物基。他们到底在做什么？生物兵器。 Selama beberapa saat, mereka akhirnya tiba di sebuah ruang penelitian. Namun setibanya di sana, secara mengejutkan, kedatangan mereka langsung disambut oleh asisten profesor yang mengatakan kalau profesor sudah menunggu kedatangan Mumusia. Alih-alih terkejut dan merasa ketakutan, asisten profesor itu langsung memanggil profesornya untuk membicarakan kesepakatan mereka dengan Mumusia. Tak berselang lama, sewaktu profesor datang, Mumusia langsung bertanya kepadanya mengenai obat terapi gen untuk mengobati kakek Mumusia yang telah disepakati oleh Mumusia dan profesor sebelumnya.
Sebelum menjawab pertanyaan Momoshia, Profesor pun sempat mengingatkan Momoshia kalau obat gen itu harus ditukar dengan harta dari perbendaharaan milik Momoshia. Momoshia pun mengaku akan menyepakati hal demikian dengan satu syarat, yaitu Profesor harus menunjukkan dan memperlihatkan nilai dan obat gen ciptaannya. Tanpa banyak basa-basi lagi, Profesor pun mulai menjelaskan tentang obat gen dan memberitahu para pengurus ketetipan yang pada awalnya hanya terlahir sebagai manusia biasa. Alasan mengapa mereka sekarang memiliki kekuatan bertarung yang begitu hebat adalah karena hasil dari penelitian milik Profesor yang dikembangkan melalui eksperimen penggabungan biogenetik, hingga pada akhirnya dapat merelasikan peningkatan super pada tubuh manusia biasa. Dulu penggabungan biogenetik yang merupakan sebuah penggabungan antara spesies makhluk hidup yang berbeda ini pernah mencapai tingkat keberhasilan sebesar 95%, sebelum pada akhirnya dihentikan secara paksa oleh Due Bang. Satu-satunya alasan mengapa Due Bang menghentikan penelitian penggabungan biogenetik adalah karena dia ingin menciptakan senjata biologis untuk militer. Profesor mengaku sangat tidak puas terhadap penelitian senjata biologisnya, sebab penelitian itu hanya berfokus pada penelitian hewan, berbeda dengan penelitian penggabungan biogenetik yang berfokus pada penelitian manusia. Penelitian yang menyangkut pautkan manusia ke dalam proyeknya adalah pencapaian tertinggi dalam penelitian bioteknologi. Meskipun penelitian penggabungan biogenetik yang dilakukan oleh dirinya kurang dari 5% saja untuk mencapai kesempurnaan, tetapi Profesor yakin kalau suatu saat nanti akan ada profesor lainnya yang mampu menyempurnakan penelitian tersebut. Mendengar hal demikian, Momoshia menjadi begitu emosi dan langsung memukul Profesor, sambil berkata kalau semua penjelasannya itu menunjukkan kalau obat gen yang diperlukan oleh Momoshia tidak ada. Lantas Profesor pun memberitahu selama Momoshia memberikan harta dari perbendaharaannya, maka Profesor akan memiliki dana untuk menyempurnakan penelitian biogenetik dan menciptakan obat gen yang dapat menyembuhkan kakek Momoshia. Mukanya merasa senang, Momoshia justru bertambah marah karena ia jelas-jelas tidak senang terhadap penelitian yang menjadikan manusia sebagai kelinci percobaan. Dan penuh emosi, Momoshia kemudian mulai memukuli Profesor tanpa henti. Tak berdiam diri saja, asisten Profesor pun mencoba menodongkan pistol ke arah Momoshia dan menyuruhnya untuk berhenti menganiaya Profesor. Mukanya merasa takut, Momoshia justru dengan cepat memukuli asisten Profesor itu sampai pingsan dan mengatakan kalau mereka tidaklah bermoral. Momoshia kemudian mengajak dan menyuruh Wang Xiaoxiu untuk mengacaukan Institut Bioteknologi dengan melepaskan seluruh hewan penelitian agar mereka dapat mengacaukan perjamuan Ludela. Di momen serupa, tanpa disadari oleh Momoshia, terlihat Wang Xiaoxiu yang secara perlahan berteleportasi sendiri dan masuk ke dalam kubus super miliknya. Setelah Wang Xiaoxiu masuk ke dalam, barulah Momoshia menyadari kalau Wang Xiaoxiu telah menghilang begitu saja secara misterius. Walaupun begitu, Momoshia sama sekali tidak memikirkannya dan memilih untuk melakukannya sendirian. Sementara itu di dalam kubus super, terdengar AI kubus yang sedang melaporkan bahwa penyerapan batu obsidian telah selesai, sehingga kini AI kubus telah berhasil memulai ulang sistemnya. Sistem kubus juga sekarang sedang ditingkatkan, mulai dari ruang kubus yang meningkat menjadi 5 x 5 meter per kubik, teleportasi ditingkatkan menjadi 2 kali per menit, jarak teleportasi ditambah menjadi 30 meter. Berat benda yang dapat dibawa ke dalam kubus juga meningkat menjadi 1 kali lipat dari berat Wang Xiaoxiu, hingga radius deteksi radiasi gelombang mikro bertambah menjadi 30 meter. Selain itu, kubus super juga memiliki sebuah fungsi yang baru saja ditambahkan berupa pemberian dewa, yang menunjukkan Wang Xiaoxiu untuk memberikan kekuatan kubus kepada orang lain maupun objek yang dia pilih sendiri. Kembali ke Momoshia, tampak dia itu sedang mencoba membebaskan seluruh hewan-hewan peneliti tanpa terkecuali. Beberapa saat kemudian, para pengurus ketetipan mulai melangkah masuk ke dalam ruangan Institut Bioteknologi. Setibanya di sana, bukannya menemukan Wang Xiaoxiu dan Momoshia, mereka justru mendapatkan serangan dari para kekelawar, sehingga mau tak mau mereka harus menghadapi kekelawar tersebut. Tak tinggal diam saja, salah satu pengurus ketetipan bernama Juk dengan cepat menghabisi para kelelawar dengan membakarnya.
Belum berhenti sampai di situ. Secara tiba-tiba seekor monster muncul dari langit-langit dan langsung menyerang Juk hingga membuatnya tewas. Melihat hal demikian, pasukan keamanan bersenjata pun bergegas menembakinya. Namun sayangnya, tembakan mereka sama sekali tidaklah mempan. Hingga pada akhirnya mereka harus terluka karena perlawanan dari monster tersebut. Setelah itu, dua pengurus ketitipan yang tersisa, kita sebut saja dengan Lady dan Simon, mulai bekerjasama untuk menghabisi monster itu dengan cara mengikat dan menarik monster tersebut, lalu melepaskan sebuah pukulan keras. Tak berselang lama, tampak manusia yang sedang berlari mencari jalan keluar. Akan tetapi di tengah-tengah pelariannya, ia justru mendapatkan serangan dari dua pengurus ketitipan, yakni Lady dan Simon. Untung saja manusia sempat untuk menyadari dan menangkis serangan itu dengan menggunakan pedangnya. Lady kemudian menyuruh Simon untuk memanfaatkan sebuah kesempatan sambil mengeluarkan tali cambuknya dan mendekati manusia. Mukanya merasa takut, sebaliknya manusia justru mulai bersiap menyambut serangan yang dia lancarkan. Tak berselang lama, pertarungan pun dimulai dan terjadi dengan tempo yang begitu cepat, yang mana mereka berdua saling berbalas-balas serangan dan saling mematahkan serangan satu sama lain. Semakin lama bertarung, pertarungan menjadi semakin intens. Sampai di tengah-tengah pertarungan, Lady berhasil menghentikan pergerakan manusia dan cara mematikan seluruh inderanya melalui senjata cambuk miliknya. Momen itu langsung dimanfaatkan oleh Simon untuk memberikan satu pukulan keras hingga membuat manusia terpental dan merasa begitu kewalahan. Sebelum menghabisi manusia, Lady sempat menjelaskan kepadanya mengenai kemampuan para pengurus ketertiban, yang mana di masa kecilnya mereka ditangkap oleh seorang profesor bawahan Due Bang untuk melakukan berbagai eksperimen penelitiannya. Pada saat itu, eksperimen penelitian yang dilakukan oleh profesor tersebut mengakibatkan mati Simon harus buta secara permanen. Dalam artian, sejak kecil para pengurus ketertiban ini sudah dikurung dan harus menjadi kelinci percobaan dari profesor tersebut. Setelah itu, Simon mulai bersiap dan mengayunkan tangannya untuk menghabisi manusia. Namun sebelum itu terjadi, secara tiba-tiba terjadilah sebuah keajaiban yang begitu aneh, yang mana Simon dan yang lainnya sama sekali tidak dapat bergerak. Kemudian secara mengejutkan, Wang Xiuxiu muncul di hadapan Simon dan langsung saja memukulnya, hingga membuatnya terpental dan tewas dalam sekejap. Kemunculan Wang Xiuxiu ini disertai sekumpulan petir-petir di seluruh tubuhnya, yang membuatnya menjadi begitu mengerikan. Melihat kedatangan Wang Xiuxiu, manusia pun menjadi begitu gembira, sekaligus merasa kesal karena dia itu datang terlambat. Di tengah-tengah situasi ini, AI Kubus memberitahu bahwa sekumpulan monster dalam jumlah besar mulai mendekat dan mereka harus segera melarikan diri. Pada saat yang bersamaan, dua ekor monster muncul tepat di belakang Lady. Kemunculan dua monster itu membuat Lady benar-benar merasa ketakutan karena dia sudah tidak memikirkan lagi yang akan membantunya. Di momen serupa, Wang Xiuxiu mulai memegang tangan manusia sambil mengucapkan selamat tinggal kepada Lady. Sebelum pada akhirnya dia pun berteleportasi. Selepas Wang Xiuxiu dan manusia pergi, dua ekor monster itu bergegas menyerang Lady, sehingga mau tak mau dia pun menghadapinya sendirian. Sementara itu, Wang Xiuxiu dan manusia terlihat sedang berteleportasi ke saluran pembuangan air untuk bersiap-siap keluar dari kediaman Due Bang. Di sana, manusia yang merasa penasaran sempat bertanya kepada Wang Xiuxiu tentang bagaimana dia melakukan teleportasi. Akan tetapi Wang Xiuxiu tidak ingin memberitahu kebenarannya dan tetap merahasiakannya. Selang beberapa saat, secara mengejutkan muncullah sebuah angin ribut, disertai dengan seorang pria dan julukan tangan besi bernama Lilaika. Ketika Lilaika muncul, AI Kubus mencoba memperingati Wang Xiuxiu kalau kekuatan daya tarung yang dimiliki oleh Lilaika sangatlah tidak biasa. Dengan nada yang mengancam, Lilaika kemudian bertanya kepada Wang Xiuxiu dan manusia, apakah mereka berdua itu sudah siap mati. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video kali ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini.
dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.